kalau berada pada zona nyaman dosanya, yang pertama itu apa? Allah akan cabut kenikmatan hidupnya, dan kenikmatan taatnya kepada Allah itu akan dicabut persis dengan porsi dosa dan persis dengan porsi kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Orang yang nikmatin haram, maka dia tidak akan bisa menikmati yang halal. Orang yang suka menikmati ghibah, maka dia tidak akan bisa menikmati ketika dia melaksanakan sholat, karena ghibah yang dilakukan itu menjadikan dia dicabut kenikmatannya dalam perkara yang halal. Allah, 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 Allah. Orang kalau berada pada zona nyaman dosanya, yang pertama itu apa? Allah akan cabut kenikmatan hidupnya, dan kenikmatan taatnya kepada Allah itu akan dicabut persis dengan porsi dosa dan persis dengan porsi kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Orang yang nikmatin haram, maka dia tidak akan bisa menikmati yang halal. Orang yang suka menikmati ghibah, maka dia tidak akan bisa menikmati ketika dia melaksanakan sholat, karena ghibah yang dilakukan itu menjadikan dia dicabut kenikmatannya dalam perkara yang halal. Karena setiap dosa itu ujungnya cuma satu, mencabut kenikmatan kita pada kebahagiaan kita ketika menjadi hambanya Allah. Itu dosa itu gitu. Kalau kita berada pada zona nyaman dosakan dan kemaksiatan. Ini saya akan sampaikan sebuah kisah nyata. Nah, kita cerita ini hanya untuk menjadi sebuah ibrah. Saya ini pernah ngisi ke satu kajian, satu rumah, banyak yang lainnya juga. Lalu sahibul bait dari pemilik rumah ini ingin konsultasi tentang masalah pernikahan mereka yang sudah berjalan beberapa tahun. Saya pertama kali menolak, menyampaikan kepada teman dekatnya mereka, jangan saya lah, tanya sama ustadz-ustadz yang lebih sepuh yang telah melewati banyak asam garam pernikahan. Tapi sahibul baitnya berkata kepada temannya, kami pengennya, Masya Allah, ini termasuk zona nyaman, apalagi kalau ada es teh manisnya, Masya Allah. Bercanda ya, tapi kalau ada sekalian jus saja. Bercanda. Maka beliau itu tetap meminta saya, ya sudah, kalau ada seseorang meminta nasihat walaupun kita masih belum pantas, ya tetap kita harus memenuhi nasihat itu. Datanglah mereka berdua didampingi sahabat dekatnya mereka, bicara di satu ruangan agak tertutup. Lalu pertama kali yang mengalir itu adalah dari pihak perempuan. Pihak perempuan itu ngomong, sekali lagi kita menceritakan ini untuk mengambil ibrah, karena orang ini sebenarnya baik, ingin bertobat kepada Allah, dan semoga Allah mudahkan tobat mereka. Yang wanita ini berkata kepada saya, Ustadz, saya ini sudah lama tidak dinafkahi batin sama suami saya. Saya insya Allah ridho kalau memang itu adalah bagian dari takdir yang saya harus temukan. Tapi saya cuma bertanya, sampai kapan hal semacam ini akan terjadi? Sang laki-laki ada mendengarkan itu, maka beliau terdiam. Saya bertanya sama pihak laki-lakinya, betul antum tidak mencampuri? Iya Ustaz. Kenapa? Tidak bisa. Tidak bisa. Iya tidak bisa Ustaz. Dan dia maaf, harus menggunakan obat-obat tertentu supaya dia bisa mencampuri istrinya, dan itu hanya bertahan pada 1 bulan pertama pernikahan. Yang laki-laki, Masya Allah, orangnya tampan betul. Kalau dibandingkan saya, jauh. Dianya lebih tinggi daripada saya. Saya di bawah dia lah. Kalau saya kan kulitnya sawo matang, itu bahasa lembut dari hitam, ya kan. Kalau beliau memang putih bersih. Istrinya insya Allah adalah juga sepadan dengan suaminya. Saya tanya, betul antum tidak bisa nyampuri? Betul Ustaz, harus pakai obat. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Sudah pernah konsultasi? Sudah. Sudah ngobrol dengan para psikiater? Sudah Ustaz. Dan tetap saya itu saat itu bingung, apa ya, kok nggak bisa? Umur masih muda, fisik di atas rata-rata, kok nggak bisa, ini kenapa gitu. Saya akhirnya memiliki teori yang paling subjektif dan paling prematur. Saat itu saya ngomong, mungkin antum terlalu cinta sama istri antum kali. Sempat ketika dia mendengar, Masya Allah,
Gorengannya sekalian akhi. Sampai mana tadi? Ini kenapa ya? Kenapa apa ya tadi ya? Oh ya. Iya. Kenapa gitu? Mungkin antum terlalu cinta sama istri antum itu. Sang laki-laki kemudian menjawab, apa itu ya Ustaz? Iya, mungkin antum terlalu cinta, akhirnya tidak mau mencampuri. Dia mikir, nggak terlalu cinta-cinta banget sih kelihatannya. Ya cinta tapi nggak gitu-gitu banget gitu Ustaz. Istrinya saya ini, istrinya juga diem gitu. Mereka baik, santai gitu menghadapinya. Saya salut sama kedua orang ini. Akhirnya tiba-tiba saya memiliki sesuatu, Allah itu pasti yang ngirimkan jawaban itu. Tiba-tiba itu saya mau ngomong, cuma tersekat di tenggorokan saya. Saya akhirnya minta baik-baik. Mbak, iya Ustaz, bisa keluar dulu nggak sama teman sahabat wanitanya? Keluar dulu, saya pengen ngobrol dengan beliau sama teman laki-lakinya dan sahabat laki-lakinya. Ya Ustaz, nanti saya ngobrol lagi. Keluar dulu, kasih waktu saya bertiga dengan mereka. Mereka keluar, ditutup pintunya, dan hanya 6 mata diantarakan, bukan 4 mata, karena ada tambahan 2 mata sahabatnya, jadi 6 mata. Karena sahabatnya saya suruh keluar, dia bilang tidak usah Ustaz, dia itu sudah kayak satu tubuh dengan saya. Sudah, saya nggak berprasangka macam-macam, enggak. Beda dengan yang di London, beda. Maka saat itu akhirnya saya bicara, antum maaf, saya sebenarnya sungkan menanyakan ini, tapi ini bagian dari cara kita untuk meraba masalah yang antum hadapi. Siap Ustaz, kalau antum tidak berkenan jawab tidak usah. Ya, tapi saya mau jawab insya Allah. Antum berzina tidak sebelum nikah? Saya itu mengharapkan jawabannya tentunya tidak. Tapi